Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala wa annahu sallallahu alaihi wasallam u'tiya mafatihul khazain. Ya. Termasuk khususiyah beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perbendaharaan. Ya, gudang-gudang itu kuncinya diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dhum wa hiya khazain ajnazil alam liyakhruj lahum biqadri ma yadrubunahu li dawatihim. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya gudang-gudang itu mencangkup seluruh jenis apa yang ada di muka bumi ini. Ya, yang mana Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sesuai dengan apa yang mereka minta. Fakullu ma dhahara min rizqil alam fa innal ismal ilahi la yu'tihi illa an yadi Muhammad alladhi biyadihi mafatihul mafatih kama ikhtasal ta'ala bi mafatihil ghaib fala ya'lamuha illa hu. Ya. Sehingga apa yang nampak daripada rezeki yang ada di muka bumi ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW di hadis lain beliau mengatakan Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang memberi sedangkan aku yang membagi. Makanya kalau mau butuh sesuatu, perlu sesuatu, banyaki sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minta lewat jalur Nabi Muhammad SAW, maka lebih mudah. Kenapa? Karena beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ini diminta sama seseorang yang kita cintai, ya, apapun kadang kita berikan. Bahkan terkadang kalau kita ini harus merugi, harus sengsara, seperti cintanya seorang ibu kepada anak. Ya. Anak lagi lapar, bu masih lapar. Oh ya nak, ini ibu sudah tidak lapar, padahal masih lapar. Itu kalau seandainya sudah mimbab dari pintunya cinta. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngasih cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW memberikan cinta beliau kepada umatnya. Jadi kalau seandainya mau minta lewat jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat beliau itu ketika terjadi masalah, terjadi butuh sesuatu, ada yang mau diungkapkan, langsung lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan, tidak kemudian mengatakan wis minta ODW sama Allah Subhanahu wa taala, ngapain lewat saya? Tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mendoakannya. Ya, beliau dikasih ya, mafatihul khazainil ard, kuncinya gudang-gudang seluruh yang ada di bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga ngasih mafatihul ghaib, kunci-kunci sesuatu yang gaib. Sehingga kita dapatkan di dalam hadis ya di kitab ini juga bahwasanya Rasulullah SAW pernah ceramah dari fajar sampai terbit sampai tenggelam matahari, menceritakan semua yang akan terjadi di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Ya, itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ilmu gaib kepada Nabi Muhammad SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala ngasih perbendaharaan bumi. Wa a'ta hadha sayyid al-karim ya manzilat al-ikhtisas bi'ata'ihi mafatihil khazain wa annahu utiya jawami'ul kalim. Ya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Jawami'ul kalim ucapannya sedikit akan tetapi memiliki makna yang sangat banyak. Itu adalah termasuk khususiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan penyair. Diharamkan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tidak mungkin mengucapkan syair. Akan tapi ucapan beliau sedikit akan tapi memiliki makna yang sangat luas. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila nasi kafah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke seluruh manusia, seluruh golongan, bukan cuma bangsa Arab saja, akan tapi Arab wal ajam, Arab dan non Arab semuanya ini ya, semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad jaa fi hadits Jabir wa ghairi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila qaumi khassah wa bi'atsu ila kulli ahmarin wa aswad. Diriwayatkan di dalam hadis Jabir dan selain beliau daripada Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, biasanya setiap nabi itu diutus ke kaumnya secara khusus, ya, cuma khusus kaumnya saja. Sedangkan aku diutus ke ahmar wa asfad, ya, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka semua, artinya ke seluruh golongan. Wa fi riwayatin ilan nasi kafah, di riwayat yang lain ke seluruh manusia. Wa nasarahullahu birru'bi masirati syahrin, ya, dan Nabi Muhammad SAW dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya itu dikasih rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Perjalanan sebulan, ya, itu mereka sudah ketakutan, ya, ini mau perang misalkan, sebulan sebelum perangan itu mereka sudah ketar-ketir, ya. Itu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bagaimana? Para sahabat ini kepingin meninggal dalam keadaan syahid, ya. Ketika perang tenangnya luar biasa, ya. Bayangkan, satu perang supaya dia hidup, yang satu lagi perang supaya dia mati. Kira-kira brutal yang mana ini? Apalagi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, kalau sekarang aku ini perang, aku mati, aku kemana nih tempatnya? Fil jannah. Nah, dilempar ini kurma yang dia lagi makan tengah-tengah, ya, kasihkan orang, langsung berangkat ikut perang, meninggal dan masuk surga, ya. Tentunya yang satu memiliki rasa ketakutan yang luar biasa, ya, sampai sekarang, ya, orang yang memusuhi Islam, yang memerangi agama Islam, yang memerangi orang-orang Islam, mereka ketakutan luar biasa, ya. Sampai sekarang kita ngelihat, ya, di dunia, ya, peperangan itu, ya, mereka musuh-musuh Islam ketakutan luar biasa, ya. Karena sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ini umatnya Nabi Muhammad SAW ditolong dengan rasa takut yang ditanamkan ke hati musuh-musuh, ya. Jadi terkadang ngelihat gini tuh sudah derdek, belum ngomong apa-apa sudah ketakutan luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ihlalil ghanaim wa lam tahillu li'adin qablahu, ya. Kemudian juga khususiyah Nabi, umat Nabi Muhammad SAW ini dibolehkan untuk mengambil ghanimah yang sebelumnya tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Nabi kalau perang, hasil perangnya apa? Dikumpulkan di satu tempat, ya, di bukit. Kemudian api putih menyambar dari atas, lenyap semuanya. Kalau seandainya satu orang itu mencuri, ya, nah, sampai baru ada yang membalikan, ditaruh, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambilnya, ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dibagikan ghanimah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lihat perbedaannya, ya, dari berbagai nabi yang dulu tidak ada yang khususiyahnya seperti ini, ya. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada selainnya. Yang enak siapa? Ya, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW.
ya. Makanya hendaknya kita ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita ini. Ya. Mau dikasih bagaimana, kadang di atas, kadang turun, ya, kadang sumpek, kadang ini ridha. Karena apa? Karena apa yang akan kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu pahalanya luar biasa. Ya, apalagi nanti kalau seandainya setiap umat itu kumpul sama nabinya. Kita nanti kumpul sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang para nabi semuanya kepingin di belakang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini karunia yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita setelah kita ini masuk Islam. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW di shaf pertama. Amin Allahumma amin. Waja'al al-ardha lahu wa li ummatihi masjidan wa tahuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap apa yang di muka bumi ini bisa untuk menjadi tempat sholatnya umat Nabi dan dijadikan bumi tersebut suci. Berbeda daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Mereka kalau mau sholat, mau beribadah, maka harus datang ke masjid-masjid mereka. Kira-kira kalau seandainya sekarang ini diwajibkan masuk masjid, ya, sholat 5 waktu, banyak yang sholat apa banyak yang bolos? Titip absen. Ya. Ini alhamdulillah di mana bisa, ya. Mau lupa sholat tengah jalan, ya. Lupa, tidak ada, ya. Tidak ada air, sholat tanpa air, sholat wudu. Sholatnya di mana? Pinggir jalan, sholat. Ya. Tanah itu dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu enggak harus. Ya, bayangkan ya kalau ini kita perjalanan keluar, ya, harus datang ke masjid dulu. Itu sulit. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melepaskan kesulitan itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna mu'jizatahu sallallahu alaihi wasallam mustamirrah ila yaumil qiyamah. Wa mu'jizatu sairul anbiya in qaradat li waqtiha wa lam yabqa illa khabariha. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang terus-menerus ada sampai hari kiamat, ya. Sedangkan mukjizat para nabi yang lain maka habis sesuai dengan habisnya umur nabi, ya. Tidak ada yang tersisa daripada mukjizat mereka kecuali ceritanya saja, ya. Ceritanya masih kita kenang, ya. Wal Qur'an al-azim lam tazal hujjah, ya. Lam tazal hujjatuhu zahirah qahirah wa mu'aridatuhu mumtani'ah. Sedangkan Al-Qur'an al-azim yang mukjizat Nabi Muhammad SAW senantiasa masih bisa menjadi hujjah yang sangat nampak, ya, artinya ini bukti yang sangat tajam, ya. Bayangkan 1400 tahun tidak ada yang bisa menyalahkan Al-Quran, ya. Kalau seandainya bukan mukjizat, ya, bagaimana bisa tahu pengarang itu 1500 tahun yang akan datang, ya. Orang kalau mau nulis buku itu nulis sesuai dengan istilahnya di zaman itu, ya. Istilah di zaman dulu telegram sama sekarang kira-kira sama enggak? Telegram dulu sama telegram sekarang. Orang dulu ngomong telegram apa? Yang harus ke pos, ya. Hah? Mesin tik. Telegram. Sekarang aplikasi, ya. Aplikasi telegram. Dan banyak lagi istilah-istilah yang sudah berubah. Nah, mereka itu biasanya nulis sesuai dengan zaman mereka. Jadi zaman dulu mereka nulis sesuai dengan pemahaman mereka di zaman dulu. Makanya perlu ulama untuk yang mengupdate, ya. Ada ilmu fikih harus diupdate lagi. Karena setiap beberapa tahun harus ada yang daripada ulama yang mengupdate supaya sesuai dengan pemahaman di zaman tersebut. Ini Al-Quran 1400 tahun yang lalu, sedangkan hujahnya sampai sekarang masih tetap kuat, ya. Dan kalau wa mu'aridatuhu mumtani'ah, untuk melawannya sangat sulit sekali, tidak mungkin, ya, tidak mungkin untuk melawan Al-Quran. Ini yang namanya mukjizat yang sangat agung,
Dulu kita tidak tahu, masih kecil, ini mukjizatnya para nabi-nabi kok gagah-gagah sekali. Yang satu membelah lautan, yang satu luar biasa ya, bicara sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini nabi kok cuma dikasih Al-Qur'an, ya Al-Qur'an cuma ini tok. Ini apa? Ya, ternyata setelah dipelajari ya, ini adalah mukjizat yang paling agung yang terus-menerus ada sampai hari kiamat. Ya. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wal mursalin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Ya, ini termasuk khususiyah ya, diciptakannya pertama daripada cahaya Nabi Muhammad SAW, diambil daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diutus di akhir zaman sebagai nabi yang paling terakhir, yang paling mulia ya. Setiap nabi semuanya berharap berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian para nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat untuk salat. Mereka salat semuanya di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digampangkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong syariatnya di atas muka bumi ini, dijauhkan daripada segala bala, dijauhkan daripada segala yang ingin merusak Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia, akhlak yang hasanah ya, karena tidak ada yang bisa memberikan akhlak hasanah kecuali Engkau ya Allah. Berikan kami semuanya akhlak hasanah, dan akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.